the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Something unique like this. Good afternoon, Mr. Eko. Afternoon. Iya, lama ya kita nggak ketemu ya. Oh, berapa tahun ya? 10 tahun paling. Lebih. Saya terakhir itu Oke. sekitar 2004 saya. 2004 ya. Sekarang 2000 berapa, Pak Eko? 2020. 10-an lah, ya kan. Kan saya sering mampir sini. Oh iya. Kalaupun nggak sering ya mampir kan. Nggak tahu 10 tahun sekali atau 5 tahun sekali aku mampir ya. Saya selalu kesini mesti Mas Eko nyediakan makan-makan gitu. Jadi terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Ya, Namanya oke. juga Ya. teman ya. Seperjuangan. Iya, Mas Eko, saya sekarang itu minta waktunya kan nggak keberatan kan. Oke, nggak masalah. Ini afternoon discussion ya, jadi perbincangan sore ya. Oke. Masih ingat bahasa Inggrisnya kan? Ya, little lah. Karena Iya. saya sendiri, walaupun dulu alumni di bahasa Inggris, kebetulan saya lebih banyak di apa ya, di bimbingan konseling sama IT. Bimbingan konseling, Dan karena IT. S1-nya sama bimbingan konseling ya. Padahal dulu dari D3 itu bahasa Inggris, terus kita transfer lagi di Unmu juga bahasa Betul, Inggris. betul. Yang saya tahu sampean di tengah jalan di Unmu tak cari gak ketemu, Iya, ya kan? ah. Itu terus kemana? Ngambil kan, itu? Waktu itu ada aturan bahwa untuk menjadi guru itu kan harus S1. Harus S1 Iya. ya. Sedangkan saya coba untuk konsultasi dengan apa namanya, dosen, bahwa saya kan sambil kerja saya kuliah ini. Oh, sambil kerja. Kerja apa? Jadi guru. Oh, Cuman jadi waktu guru itu juga. saya masih pakai ijazah diploma 3. Dulu kan Oh, masih iya. guru. Pakai diploma Iya. 3, tapi ngajar bahasa Inggris apa? bahasa Inggris. Oh, dulu, iya. karena waktu itu guru boleh diploma 3. Mm-mm. Ada aturan bahwa bahwa guru itu harus S1. Ya, saya sendiri kan Oke. waktu itu kan juga ngajar di kampus kan. Betul. S1 nggak boleh ngajar S1. Betul. Jadi saya nempuh S2 kan Betul. gitu. Jadi S2 saya di Surabaya udah Oke. lulus. Waktu itu aku terus continue jadi dosennya kayak gitu. Jadi orang lain nggak tahu seperti itu ya, perjuangan kita kan. Ya. Terus Mas Eko jadi guru itu nyaman apa enggak sih? Sangat Nyaman ya. bagi saya itu pendidik itu look like a soul, jiwa saya, my soul. Soul ya, Yes. soul. Oke. Jadi udah ada apa ya? Sense ya, Ya, sense betul. of teaching ya. Betul Jadi sekali. rasa jadi guru itu ada gitu kan, keluar kan itu. Terus Mas Eko itu aku apa ya? Dulu kan di ABA kita juga pernah ini ya 3 tahun ya, kita ngobrol bareng, jalan Di bareng. Unmu setahun Iya. malah ya. Apa? Di Unmu kan Di kita Unmu setahun setahun lebih. ya, jadi ya Setahun 4 lebih. tahun ya, jadi 4 tahun lebih lah kita Iya. kumpul ya, jadi teman semasa-masa di kampus Iya. ya, meskipun saya lebih tua dikit ya kan nggak apa-apa. Iya. Tapi- Dikit sekali. Iya, Betul. kita tetap bersahabat gak mandang usia Iya, kan, benar. ya. Oke Mas Eko, saya sendiri juga kaget sampean itu jadi guru. Padahal dulu waktu di ABA kayaknya sampean selengean deh, gak mungkin jadi pendidik ya gitu Betul. kan. Benar sekali. Ya, terus coba ceritakan suka dukanya jadi guru. Iya, saya justru tertariknya jadi guru itu ketika saya kuliah di Unmu. Di Unmu ya, iya. Nah, jadi waktu itu kan ada KKN ya. Iya. Nah, kebetulan yang teman-teman FKIP itu kan diminta untuk ngajar SD. Betul. Nah, saat itu ada, Mm-mm. kok ternyata jadi guru itu enak. Enak Nah, gitu kan. Kok apa ya, rasanya Nyantai itu gitu. ke jiwa itu, oh kok pas ini. Iya, ini karena memang tujuan panggilan saya. jiwa Iya, betul. ya kan. Apalagi dilanjutkan, saya juga pernah dulu micro teaching di STN Berdikari waktu itu. Iya, ya. saya juga di Berdikari. Malah saya di Berdikari suruh ngajar lagi. Kan KKN udah selesai, praktek udah selesai di sana, masih suruh ngajar lagi. Aku Iya. mau, ya kan. Tapi aku gak minta banyak, 2 jam cuma seminggu kan. Dan itu yang bikin saya akhirnya saya nyoba ngajar SD dulu awalnya. SD.
Di sini. Kali Baru juga. Iya, di Kali sebelah. Baru itu East Java ya, Yes. Jawa Timur ya. Jawa. Itu Kali Baru itu kan banyak keturunan Belanda kan dulu ya, apa itu ceritanya? Ya yang keturunan Belanda itu sebagian di perkebunan. Di perkebunan. Mas Eko nggak ada saudaranya yang dapat orang Belanda gitu? Nggak ada. Dulu itu ada kayak adik kelas kita, Surtini ta siapa? Iya, lupa lah. Udah lupa wes ya. Dia nggak keluar negeri, dulu kan keluar negeri katanya ke Belanda. Gimana? Setelah lulus ABA itu. Siapa? Siapa Surtini itu? Enggak. Nggak paham ya, lost context. Oh sekarang, oh gitu. Ya wes Mas Eko lanjut lagi di sekolah jar ya kan, bimbingan konseling ya. Konseling itu loh sulit, banyak masalah-masalah siswa milenial kayak sekarang itu kan problematika iya, itu betul. wow kompleks sekali. Gimana itu cara Unik ngatasi? sebenarnya gini, walaupun saya bimbingan konseling, tapi kenyataan di lapangan selain saya bimbing anak-anak, konseling anak-anak, saya juga ngajar di teknologi informasinya. Teknologi informasi komputer Iya, ya komputer. Terus kemudian yang unik kan di tahun-tahun ini, apalagi dengan adanya Mas Menteri yang terbaru, adanya yang namanya Merdeka Belajar. Iya, Merdeka Belajar. Betul, Jadi Mas. kemerdekaan untuk Betul. belajar. Nah, saya juga ikut di Guru Penggerak, jadi saya melihat, oh ternyata konseling itu sangat penting di dunia pendidikan, karena kita akan tahu apa ya, empati terhadap anak. Jadi tidak ada namanya anak nakal itu tidak ada. Nggak ada. Nggak ada sama Oke. sekali nggak ada. Jadi kita nggak boleh menyebutkan anak nakal itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Ketika ada anak yang saya Punya malah- masalah. bukan masalah tapi potensi khusus, Iya. maka kita tanya kenapa kok ini terjadi. Kamu kok begini Betul. gitu. Oh, Biasanya gitu. ada efek dari keluarga. Iya, Keluarganya bermasalah, broken kemudian home. betul gitu betul. ya. Akhirnya Oke. dia ke sekolah dibawa. masalah itu. Nah, Pasti ngimbas ke betul. sekolah ya. Kita nggak bisa langsung menjas oh anak ini nakal. nggak bisa. Oke. Kita tanya, kita telusuri. Bagus Oh, sekali Mas seperti Eko. ini. Jadi ya seperti kan? itu. Iya. Ya based on experience sebenarnya, Iya, berdasarkan betul. pengalaman saya. Iya. Karena kalau marah pun tidak akan menyelesaikan masalah. Betul. Seperti itu. Terus sampean itu jadi guru pernah nggak marah? Pastilah. Ya pasti ya, tapi marah dalam konteks apa? Justru setelah saya ikut Guru Penggerak ini, oh ternyata marah itu harus diungkapkan. Iya. Yang nggak boleh itu kita marah-marah. Iya. Oh, marah sih. marah-marah ya. Marah-marah nggak boleh. Iya, Marah, sih. marah, Nah, harus kita ungkapkan aja. Saya kecewa. diekspresikan, ya Saya kan? kecewa kamu seperti ini. Kenapa sih? Nah, jadi kita tahu kenapa anak seperti ini tuh. Oh seperti ini ya. Nah, ketemu Oke, seperti oke. Jadi sekarang sampean kayaknya udah ini apa namanya psikologi ya, karena konseling itu mau nggak mau betul kan sih. arahnya ke Iya, sana betul. dengan problematika Iya, kayak gitu. benar. Padahal dari dulu waktu kuliah di apa kayaknya sampean itu gak yakin aku jadi guru ya kan, selengean ya kan. Karena menyelesaikan masalahnya sendiri aja gak bisa. Lebih banyak emosinya dulu Iya, ya. lebih banyak emosinya yang dikedepankan ya kan, dikedepankan. Oke. Artinya based on experience jadi Iya, seperti ini. itu jadi ngaruh semuanya Betul, ya. betul Kalau juga. saya sendiri kan dulu aku nggak pingin jadi guru juga, saya kepingin jadi guide kan, Iya, jadi tour guide kan. betul. Ternyata akhirnya terdampar di sini, tapi saya agak masalah nyaman juga. Malah di kampus saya berbagai kampus, saya ngajar di kampus ini, kampus itu, saya juga nyaman ya Iya. kan, karena mungkin ya apa ya aku pas gitu ngajar kan, terus apa namanya siswa mahasiswa itu balance, kita ngajar mereka itu seneng gitu, jadi kita Bagi mahasiswa ya. iya, semangat gitu ngajar ya kan. Terus kalau jenuh tak kasih lagu, mereka seneng ya Iya, kan. bener. Apalagi saya faknya bahasa Inggris, nyari-nyari apa sumber itu sekarang gampang sekali Iya. karena ada internet ya Betul. kan. Selain ada internet, webinar di mana-mana yang bisa kita ikuti lewat online Iya, kayak iya, gitu-gitu. iya, iya. Jadi so easy ya kan. Tinggal kitanya aja sama si mahasiswanya yang Iya. kemauannya untuk belajar itu tinggi Betul. apa enggak kan gitu. Kalau di kami itu kita menyebutkan generasi sekarang itu generasi Z. Jadi generasi yang tidak bisa lepas dari gadget. Iya, Nah, generasi kita sebagai Z. guru kan Iya, harus berarti tahu. harus tahu, oh anak-anak yang saya hadapi seperti ini, maka ya kita harus mengikuti dunianya mereka dong. Betul. Jangan seperti dunia kita. Iya. Ya kalau kita dulu sekolah oke lah, Oke. gurunya kalau Ya masuk seperti guru kita iya, dulu. bawa pedang naga geni gini Iya. kan. Sekarang sudah nggak zaman sudah. Jadi Gitu. baca puisi kita isinya di situ angkat senjata bener yang dibawa ya kan. Padahal nggak harus cuman ekspresi Iya. bahasa tubuh aja cukup ya kan. Dulu itu kalau kita tentang puisi tentang perahu kita harus syuting di pinggir laut, harus foto-foto di pinggir laut. Padahal itu nggak perlu ya kan. Kita Sekarang, tinggal iya. download perahu di Betul. internet ada kan Sekarang gitu. semua serba digital. Ya, untuk mendukung ini kita, karya kita kan gitu.
Terus oke Pak Eko, aku suka banget pokoknya ketemu sampean itu aku bisa ketawa padahal aku kemarin aku gak bisa ketawa karena aku punya masalah yang nggak bisa terselesaikan gitu ya. Kadang masalah sama istri saya gitu. Aku nggak bisa terselesaikan, aku nggak bisa ketawa ya. Tapi nggak masalah. Nah itu aku harus ketemu teman, nah bincang seperti ini perlu sekali. Terus Pak Eko sendiri ada nggak masalah-masalah di sekolah selain sama siswa? Misalnya sama guru gitu kan? Pasti ada cuman ya. kan kita segera cari Solusinya ya seperti yang apa jelas. ya? Anak-anak jangan dikorbankan. Iya betul. Itu paling penting. Siswa jangan sampai jadi korban. Iya. Jadi siswa yang paling utama. Student well-being. Yes, okay, good. Ya, student is upon everything ya buat si teacher kan. Teacher itu harus bisa memang mendidik dan mengarahkan, tapi bukan berarti apa namanya superior ya. Superior yang harus kamu gini, kamu gitu, ya kan? Gak zaman sudah. Iya, itu gak zamannya kan. Jadi kita diajar dulu, jangan sampai kita mengajar seperti kita diajar dulu. Kan seperti itu beda kan. Ya udah beda zaman ya. Sudah. Zaman milenial ya. Terus saya sendiri kapan hari kan aku minta WA itu sama ex atau siswanya Mas Eko SMP dulu ya kan, namanya Rohman. Oke. Iya, Yes. dia kan sekolah di SMK Nuris. Iya. Iya. That's my student. Iya, makanya pas saya itu mau apa namanya mau bikin konten YouTube di sana, ngajar di sana, ketemu terus ngobrol. Ngajar di sana sekarang. Gak ngajar di sana cuma untuk konten YouTube kan. Konten YouTube kan aku bisa jadi guru tamu di mana aja. Betul. Ya kan aku siap. Kan suatu saat juga aku mau ngajar di Santo Paulus. Di Guru terbang dong. Guru tebang tapi untuk YouTube. Iya, soalnya banyak kampus-kampus yang ketakutan kalau saya jadi YouTuber pasti males nih ngajar gitu kan. Padahal ngajar itu soul kan tadi kan. Betul. Udah panggilan jiwa. Banyak cara sekarang. Tidak seperti ngajar-ngajar zaman analog dulu. Ya, sekarang digital kok sudah. Iya, gak harus kumpul di kelas terus ya kan. Banyak media yang bisa dipakai. Banyak media, banyak tempat, nggak harus di bawah pohon mangga. Bisa. Oke, Mas Eko, ternyata Mas Eko itu orangnya wow, super experience-nya banyak ya sekarang. Aku nggak menyangka ini ya kan. Tak pikir sampean masih seperti dulu ya. Tapi aku nggak yakin, pokoknya aku nanti akan bintai gitu kan, bincang santai kan, atau afternoon discussion ya. Jadi perbincangan sore. Oke, Mas Eko, terus apa namanya? Sekarang Mas Eko jadi pegawai negeri juga, guru negeri ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. 2014. Ya udah congratulations ya kan. Gaji pertama mestinya itu teman-teman lama itu ini Sudah lewat. sudah diajak selamatan gitu. Sudah ya. lewat. Oke, tapi nggak masalah. Dan tahun ini saya masih menempuh guru penggerak. Guru penggerak Ya. itu seperti apa? Ya, guru penggerak itu memang programnya Mas Menteri yang mengajak untuk berpikir secara digital untuk menghadapi anak-anak yang generasi Z sekarang. Yang memang generasi Z ya. Z itu apa tadi? Generasi Gadget. Z. Iya, gadget. yang tidak bisa lepas efek pandemi. Betul. Kan lost learning. Betul. Nah, jadi ini kita coba. Saya aja ngajarkan pakai Zoom, pakai ini kan, pakai Google Learning ya kan. Jadi murid-murid saya ada di rumah masing-masing ya kan. Saya kadang juga nggak mandi ya kan ngajar. Jadi nggak ada keluhan dari siswa atau mahasiswa kan. Jadi kadang-kadang keluhannya kan, aduh Pak Guru kok jutek gitu kan, Pak Guru kok kelihatan belum apa cuci muka kayak gitu. Padahal kita kan subuh kan sudah sholat subuh ya kan, tapi habis sholat subuh ngantuk lagi, terus ada itu apa namanya wajah kita masih kusut gitu kan. Itu berangkat lagi ke sekolah kayak gitu. Nggak berangkat lagi sekolah, online kan, pakai Zoom itu kelihatan kan. Jadi itu. Tapi alhamdulillah saya juga gak ada kendala besar waktu pandemi kemarin. Padahal saya ngajar di beberapa kampus kan. Ada Stikes Dr. Subandi, Stikes Al-Qodiri, terus IKIP PGRI ya kan. IKIP PGRI juga aku ngajar jurusan apa itu namanya PAUD. Ya. Jadi ada kuliah jurusan PAUD. Mereka nanti yang saya ajarkan juga ngajar-ngajar PAUD ya. Rata-rata bahasa Inggrisnya yang saya ajarkan ke mereka basic itu ya? vocabulary, masih Basic vocabulary ya, basic banget. Jadi vocabulary ditata gitu aja ya kan. Untuk grammar mereka masih ini karena pengaruh SMA kan
apa ya kayak ngajar itu apa ya belajar itu kan baca gitu toh akhirnya karo artine gitu gawe kalimat gak iso kayak gitu-gitu kan apalagi basic siswa kita itu ada yang Madura ya kan terus Jawa ini juga nggak karu-karuan ya kan terus apa osing ya kan nah, itu sampean kendala ada nggak kendala kayak gitu Kalau di tempat saya itu kendalanya selama pandemi itu kan pada perangkat sebenarnya. perangkat Iya. oh. Kemarin itu bukan pada berangkat sih, tapi pada kuota ya. Kuota ya. Jadi kita sempat bingung ketika kita mencoba untuk menggunakan Google Meet, Pak, kuota saya habis. Saya nggak nemu solusi itu. Sempat buntu ya. Aduh, gimana? Sering anak-anak itu problem dengan itu kan. Tapi alhamdulillah hebatnya Mas Menteri yang sekarang itu anak-anak dikasih kuota. Iya. Nah, itu dibantu, yang ada bantuan itu kan. Kalau nggak salah berapa itu 50.000 ta? Ya. Kalau yang anak-anak itu dalam bentuk kuota. Jadi mereka dapat sekitar langsung 30, ya, langsung. Bukan dalam bentuk uang beli yang sekolah yang belikan bukan. Kalau di sekolahku kayaknya sekolah yang belikan tapi dananya dari menteri juga. Kalau ini langsung. Jadi anak-anak nomornya anak-anak itu kita daftarkan di Dapodik namanya. Ya Dapodik ya tahu. Otomatis langsung sama-sama guru ya tahu udah Dapodik ya kan. Saya bukan jualan sayur di pasar ya kan. Saya juga guru juga dosen tahu. Coba ya itu masuk. Ya, jadi kita ini ya apa namanya kendala nggak ada ya maksudnya nggak terlalu serius ya, kan. Betul. Kendalanya paling kita biasa tatap muka gak tatap muka. Ya cuman gini memang yang bikin saya sedikit agak apa ya agak nggak nyaman itu ikatan emosional kita itu kurang kan. Iya, ikatan emosional kurang. Apalagi sampean guru apa konseling ya, bimbingan konseling itu mau nggak mau harus banyak ketemu ya kan. Sehingga saya juga masih sulit untuk menganalisa ini masalahnya gimana itu kesulitan kita. Sulit ya. Karena memang tidak bisa ketemu langsung kan. Oke. Iya. Terus home visit nggak ada? Home visit misalnya anak ini kok gak ikut Zoom beberapa kali gitu kan. Home visit. Iya betul, ada data kami sehingga kita tetap home visit, kita tanyakan kendala. Akhirnya kan kita ketemu kendalanya terutama anak-anak itu karena kuota. Kuota ya rata-rata kan. Kalau perangkat sih ada. Sekarang tiap hidung yang punya ya kan. Tapi pernah juga saya home visit ke mahasiswa saya ya kan. Padahal udah mahasiswa ya. Kenapa kok nggak ikut apa namanya online saya gitu, Zoom saya gitu. Ternyata HP-nya katanya kecemplung sumur. Oh my god. Kecemplung sumur ya. Banyak cerita unik sih. Iya, kecemplung. Saya malah yang lucu itu ketika pembelajaran PJJ itu ketika penilaian itu yang keluar nama bapaknya. Ini siapa? Sopo ya kan. Pak To ini siapa? Saya enggak bisa murid namanya Pak To. Ini SMP ya. Tapi kalau mahasiswa beda gitu. Mahasiswa itu kemarin kan saya waktu HP kecemplung sumur itu sebetulnya basic rumahnya orang kaya ya kan. Gitu. Ternyata bapaknya janjiin setelah jual sapi gitu. Sapinya juga gak kebeli-beli karena ya mungkin nawarkan terlalu mahal atau situasi pandemi gak ada yang beli ikan ya kan kayak gitu ikan apa sapi ya itu mahal kan apalagi pandemi orang jarang ini ya jarang makan ini yang kayak gitu-gitu paling kita banyak sayur kan pandemi kan rata-rata orang-orang. Mas Eko sendiri gimana untuk konsumsi pada saat pandemi? Normal saja cuman kemarin ya, kayak saya kan ketakutan iya awal karena bapak kan sempat kena drop ya bukan drop memang dia sudah positif COVID. Oh positif COVID terus bapaknya jenengan kan udah pass away kan ada masih sehat loh tak pikir meninggal ya, bapak masih sehat iya. Aku kemarin buka-buka album kan ada bapak sampean itu di album saya itu sama Peter dari Kanada temanku kan pernah mampir kan ini aku ditanya sama temanku ini siapa Mas Ali ini bapaknya temanku namanya Pak Eko guru SMP Kalibaru tapi dia sudah almarhum kayaknya. Oh my god umur panjang berarti ya alhamdulillah cuman kemarin memang terdeteksi COVID jadi sempat isolasi seminggu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sehat. Oke, alhamdulillah ya masih sehat. Jadi masih ditungguin bapak. How old is your father's? 70-an lah. Iya sudah lumayan ya.
about you, how old are you now? Rahasia ya. Iya. Yeah, I brought in 1978. You can count by yourself. 1970. Yeah. Oke, good ya. Kalau saya hari ini sebetulnya my birthday time. Oh ya? 2 Februari. Oke. Oke, Happy thank birthday. you very And much. how old are you? Is Iya. something Oh, secret, ya, secret. Pokoknya sama Mas Eko paling selisih 2 tahun kan. 2 Iya, tahun iya, tua iya. Mas Eko dikit ya. Yes, Bukan yes. tuanya. Iya. Oke, terus kita apa ya? Bincang santai itu gak kerasa loh Mas Eko, Iya. ya kan. Ini sekarang nggak terasa sudah 30 menit. Wow. Tapi nggak apa-apa, Oke. saya pinginnya 40 menit aja ya kan. Iya. 40 menit itu hampir sama dengan live streaming. Oh, iya. Kalau live streaming biasanya saya 1 jam. Wow. Ya. Oke. Mas Eko selain tadi kan ada ngajar komputer ya, IT Yes. ya. Terus ada konseling kan. Yes. Terus tadi guru apa? Gerak. Penggerak ya. Penggerak itu gimana? Siap gerak gitu? Bukan. Apa? Artinya guru penggerak itu guru yang siap untuk melakukan sebuah perubahan. Perubahan ya. Dunia pendidikan sekarang Siklusnya udah Iya. beda. efek pandemi. Iya, Nah, oke. kalau tidak ada perubahan paradigma, otomatis guru itu akan menjadi tamu di generasi yang sekarang. Oh, guru menjadi tamu di generasi yang sekarang. dia di muridnya sendiri. Iya, karena nggak paham. Nggak Jadi, paham dengan muridnya. betul. Ketika muridnya buka Meet, Iya, guru gak nyambung, Nyambung, iya. betul, betul. Banyak kayak gitu. Betul, betul. Tapi saya sendiri kan IT sebetulnya nggak tahu, tapi saya nggak malas bertanya. Lah, harusnya guru seperti Aku itu. kalau kelihatan misalnya aku nggak ngerti tentang IT, kadang aku kan Google Meet, kadang-kadang Zoom gitu kan, kadang-kadang pakai YouTube juga. Itu aku itu nggak bisa, tapi aku nggak malah bertanya waktu saat aku janjiin siswa, oke, tomorrow kita ketemu jam 8 pagi ya. Sebelum jam 8 aku udah muter wes gitu. Ya apa iki ngorep nozim gitu Iya, kayak iya. gitu. Loh Ingat. Pak, ngene, Pak iki paketannya sampean entek. Oh my god, ya kan. Muridku oleh paketan teko Diknas ya kan. Aku nggak dapet gitu kan. Tapi mungkin Diknas sudah tahu kalau aku punya duit kali ya. Kalaupun nggak punya duit paling utangan gitu ya. Tapi ya lumayan aku waktu Covid aku tetap dapat gaji dari mana-mana. Iya. Meskipun dikit ya kan. Gak kayak tatap muka aku dapatnya ya kan. Efek ya? Biasanya aku dapat 100% gitu waktu tatap muka. Kalau sekarang waktu pandemi itu aku paling dapat 30%. Tapi Efek nggak ya? apa-apa, ya Ya lumayan. itu ya harusnya itu yang jadi Problem juga perhatian untuk guru-guru itu kan harus diperhatikan. karena sekarang guru bukan hanya sebagai tidak hanya satu-satunya sumber ilmu loh ya. Betul. Sekarang siswa nyari sumber ilmu di mana-mana banyak di YouTube. Banyak. Nah, Cuman itu hanya pendamping. betul mengarahkan Iya. menuntut ini salah, Iya. ini artinya begini. Nah, itu caranya. Dia bahasa Inggris mau lihat present continuous Oh, di YouTube, di Google, apapun share gitu Nyari kan. di situ ada. Iya, cuman butuh pengarahan. Betul. Iya, makanya guru itu pendamping sama mengarahkan aja. Track mereka harus bener-bener on Iya. the track ya kan, di jalur yang tepat kayak Ya, gitu. termasuk yang namanya ya di guru penggerak itu mewujudkan pelajar berprofil Pancasila gitu. Profil Pancasila. Terus ada lagi tuh kebangsaan, iya enggak Betul. sih? Ya, kebangsaan Ada ya. satu-satu itu. Ya memang kita hidup kan Bhinneka Tunggal Ika kan. Jangan sampai kita itu terpecah belah kan gitu. Seperti Mas Eko. Mas Eko dulu agamanya Hindu kalau nggak salah. Iya, from my mom. Iya Used to kan. be, yes. Used to be. Sekarang Muslim kan. Ya nggak masalah itu. Namanya itu kan prinsip orang Yes. kan nggak harus mengikuti orang lain. Betul. Dia punya dasar basic sendiri-sendiri, punya kapasitas sendiri, punya analisa sendiri Iya. dengan Tuhannya sendiri-sendiri ya kan. Yang penting punya keyakinan. Yes, good, ya kan? I believe that, ya. Jadi hidup itu berjalan terus dan kita harus terus observasi. Kita nggak boleh putus asa kan gitu. Apalagi kita harus jadi seorang guru kan gitu. Oke, I think perbincangan kita kalau diteruskan Nggak 2 hari selesai. 2 malam nggak habis, bukan nggak selesai, nggak habis. Iya, ya. betul. Banyak materi yang menarik sebenarnya. Iya, apalagi kita belum cerita tentang masa lalu, ya kan? I forget Waktu it. di kampus, No, ya, no, no, waktu di I don't kampus want to ya remember kan, that. pacarnya Andre, Oh. terus diambil Mas Eko. Bye bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Widodo. Saya dari Banyuwangi dan saya berada di angkatan ketiga pada program Guru Penggerak. Saya akan mencoba untuk menyampaikan testimoni saya mengenai program Guru Penggerak ini yang sangat luar biasa. Secara pribadi ada banyak perubahan termasuk pada saya sendiri secara pribadi. Banyak hal yang saya peroleh mulai dari diferensiasi pada pembelajaran yang mana kita bisa benar-benar mengembangkan siswa, benar-benar student well-being, sehingga membuat siswa merasa nyaman karena mereka istilahnya kita sesuaikan dengan kodrat alam mereka, kita sesuaikan dengan kodrat zamannya. Nah, hal itu yang saya rasakan pertama. Yang kedua, kita bisa tahu posisi kontrol kita ketika kita mulai melakukan pembelajaran, mulai dari proses diferensiasi, kemudian ada PSE, sosial emosional, dan banyak hal. Demikian testimoni singkat saya terkait dengan program Guru Penggerak yang saya jalani saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.